Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam pergerakan energi spiritual dan nasib manusia, khususnya bagi masyarakat yang masih memegang tradisi Jawa dan kepercayaan akan weton kelahiran. Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya sekadar penanda hari lahir, tapi juga dipercaya memiliki pengaruh kuat terhadap karakter, jalan hidup, dan arah rezeki seseorang. Di pertengahan tahun 2025, dengan masuknya fase astrologi yang selaras dengan unsur kayu dan arah rezeki dari timur laut, sejumlah weton mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan nasib. Tidak sekadar mendapat rezeki, tetapi hidup mereka mulai mencicipi kemewahan yang sebelumnya mungkin hanya menjadi angan. Dari sekian banyak kombinasi weton dalam penanggalan Jawa, terdapat 17 weton yang disebut-sebut akan mengalami peningkatan hidup secara signifikan. Bukan hanya dalam aspek materi, tetapi juga dalam pengaruh sosial, ketenangan batin, dan pencapaian pribadi. Ini adalah momen di mana usaha yang telah mereka tanam sejak lama mulai menunjukkan hasil nyata. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini akan mengalami rezeki mengalir dari berbagai penjuru, koneksi bisnis yang meluas, hingga peluang yang datang silih berganti seolah tanpa henti. Weton pertama yang menonjol adalah Minggu Kliwon. Orang yang lahir pada weton ini dikenal memiliki daya pikat alami. Mereka mudah disukai dan memiliki intuisi kuat terhadap peluang. Di pertengahan tahun 2025, banyak dari mereka mulai dilirik oleh pihak penting, baik dalam pekerjaan maupun bisnis. Peluang kerja meningkat dan investasi yang dilakukan sejak lama mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Mereka bisa hidup mewah bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kecerdasan emosional yang membuat mereka unggul di banyak situasi. Kedua, Selasa Pon. Weton ini memiliki karakter kerja keras dan tidak mudah menyerah. Di pertengahan tahun ini, mereka diprediksi mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka. Misalnya, tawaran kerja di luar negeri, keuntungan besar dari usaha kuliner, atau proyek digital yang viral. Mereka mulai menikmati gaya hidup yang lebih bebas secara finansial, mampu membantu keluarga, dan membeli barang-barang impian mereka. Ketiga, Rabu Weg. Weton ini termasuk dalam kelompok spiritual tinggi dan pekerja cermat. Energi semesta memberi dukungan besar di tahun ular kayu bagi mereka yang lahir di Rabu Wage. Banyak dari mereka yang awalnya hidup pas-pasan, kini mulai menikmati limpahan rezeki karena kesabaran mereka. Bisnis yang sebelumnya jalan di tempat, kini mulai mendapatkan perhatian luas. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana meskipun sudah kaya, dan ini menjadi magnet positif dalam memperluas jaringan sosial. Keempat, Jumat Legi. Orang dengan weton ini selalu punya keberuntungan tersembunyi. Meskipun tidak banyak bicara, mereka memiliki keberanian mengambil keputusan tepat pada saat krusial. Di tahun 2025 ini, terutama di pertengahan tahun, mereka akan mengalami perubahan besar. Rezeki dari usaha online, warisan tak terduga, atau bahkan penawaran bisnis dari relasi lama yang selama ini tidak diperhitungkan. Kelima, Kamis Pon. Mereka ini adalah pembawa ketenangan, dan di saat yang bersamaan memiliki insting tajam dalam melihat potensi usaha. Banyak pemilik weton Kamis Pon akan mendapatkan kesempatan bergabung dalam proyek besar, membuka usaha franchise, atau menjalin kerjasama dengan mitra strategis. Semua ini mengarahkan mereka pada kemewahan hidup secara perlahan namun pasti. Weton keenam yang mulai mencicipi kemewahan adalah Sabtu Pahing. Mereka memiliki keberanian yang tak dimiliki oleh weton lain. Kombinasi antara ketegasan dan kesabaran membawa mereka pada kehidupan mapan. Pada pertengahan tahun ini, pemilik weton Sabtu Pahing mulai terlihat tampil menonjol, mulai dari karier yang melejit hingga pencapaian pribadi yang menginspirasi. Gaya hidup mereka berubah, rumah yang lebih luas, kendaraan lebih bagus, dan status sosial yang meningkat drastis. Ketujuh, Senin Legi. Di balik kelembutan dan kerendahan hati mereka, ada daya juang luar biasa. Pertengahan tahun 2025 menjadi babak baru bagi pemilik weton ini untuk bangkit. Banyak yang berhasil keluar dari tekanan ekonomi, mendapatkan proyek dari pemerintah, hingga dipromosikan di tempat kerja. Hidup mewah mereka bukan pamer, tapi bukti ketekunan yang dihargai semesta. Kedelapan, Minggu Pahing. Mereka punya energi kepemimpinan alami. Di pertengahan tahun ini, banyak dari mereka mendapat tanggung jawab besar yang justru membawa rezeki luar biasa. Dari menjadi pemimpin organisasi, ketua proyek, hingga direktur cabang baru. Mereka mulai merasakan kenyamanan hidup, mampu menikmati liburan ke luar negeri, dan membeli properti sebagai investasi masa depan.
Kesembilan, Selasa Wajah. Mereka termasuk kategori perencana matang. Usaha yang mereka bangun dari nol mulai menemukan pasarnya. Banyak dari mereka yang awalnya berjualan kecil kini punya toko sendiri, atau yang bekerja freelance kini punya tim sendiri. Mereka bisa membeli barang branded tanpa harus meminjam dan tetap hidup rendah hati meski sudah berada di atas. Weton ke-10, Rabu Pon. Pemilik weton ini cenderung bijak dalam mengambil keputusan. Mereka juga punya insting kuat dalam bisnis berbasis komunitas. Tahun ini, kerjasama komunitas berkembang menjadi jaringan nasional, bahkan internasional. Rezeki pun mengalir dari berbagai arah, mulai dari endorsement, kerjasama brand, hingga kontrak proyek jangka panjang. Weton ke-11, Kamis Wage. Keberuntungan mereka datang dalam bentuk rekomendasi dan koneksi yang diperoleh dari pertemanan lama. Banyak Kamis Wage yang mendapat promosi mendadak atau tawaran modal usaha dari rekan yang sudah sukses. Mereka pun mulai menata kehidupan yang lebih nyaman, hunian lebih layak, dan kendaraan pribadi yang mendukung mobilitas bisnis mereka. Weton ke-12, Jumat Pahing. Dikenal ulet dan pendiam, tapi punya ketahanan luar biasa. Di pertengahan tahun ini, mereka panen hasil. Beberapa mendapatkan bonus besar, pembebasan utang, hingga keberhasilan menyekolahkan anak di tempat ternama. Hidup mereka jadi lebih santai, tidak lagi dibayang-bayangi kebutuhan mendesak. Selanjutnya, Sabtu Legi. Weton ke-13 ini terkenal spiritual dan teliti. Banyak Sabtu Legi yang mendapat rezeki dari kegiatan yang bersifat membantu orang lain, seperti jasa penyembuhan, konsultasi spiritual, atau pelatihan. Kemewahan mereka tidak selalu bersifat mencolok, tapi penuh kedamaian dan kebebasan dalam memilih gaya hidup. Weton ke-14, Senin Pon. Weton ini mulai mencicipi kesuksesan dari usaha kreatif seperti desain, konten digital, dan musik. Mereka mendapatkan pengakuan luas dan pemasukan yang stabil serta tinggi. Pertengahan tahun ini membawa kemewahan dalam bentuk penghasilan berkali lipat, kolaborasi premium, dan akses terhadap klien besar. Weton ke-15, Selasa Kliwon. Daya tahan dan kesetiaan adalah kekuatan mereka. Di pertengahan tahun ini, Selasa Kliwon berhasil memikat kepercayaan banyak pihak, mulai dari investor, atasan, hingga keluarga. Mereka berhasil naik kelas dari pengelola menjadi pemilik. Dan ini membawa kemewahan dalam bentuk kontrol penuh atas waktu dan penghasilan. Weton ke-16, Kamis Kliwon. Pemilik weton ini mendapat rezeki tak terduga dari aset lama, seperti tanah keluarga, saham, atau bisnis turun-temurun. Pertengahan tahun 2025 menjadi momen pembuktian bahwa kesabaran dan perhitungan matang mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Dan terakhir, weton ke-17 adalah Rabu Legi. Orang yang lahir di weton ini penuh ide, dan tahun ular kayu sangat cocok bagi mereka. Proyek digital, bisnis makanan, dan ide-ide viral menjadi sumber rezeki utama. Kemewahan mereka datang dari kreativitas yang terus diasah. Gaya hidupnya penuh inspirasi dan seringkali menjadi trendsetter di lingkungan sosial. Dengan terbukanya pintu rezeki bagi ke-17 weton ini, penting untuk diingat bahwa setiap berkah membawa tanggung jawab. Hidup mewah bukanlah tujuan akhir, cara untuk mempermudah kita berbuat lebih banyak kebaikan, berbagi lebih luas, dan menginspirasi lebih banyak orang. Semoga siapapun yang mendengarkan ini dapat merasakan manfaatnya dan menemukan wetonnya sebagai sumber kekuatan untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan.